Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Rekan saya. Saya Kanita Nadia Sportif, dipanggilnya Najwa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Mas Dura, biasa dipanggil Erdi dari Prodi Bahasa Indonesia. Halo, perkenalkan aku Afrika. Kalian bisa panggil aku Afra. Salam kenal ya. Halo, saya Dian Citayata Putri dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bisa dipanggil Denis. Halo. Jadi yang pertama, adik-adik udah tahu belum pengertian dari teks artikel populer itu apa? Ya betul. Jadi teks artikel populer itu tulisan yang memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian komunikatif juga. Jadi sebagai pembaca itu tidak susah untuk memahami bahasanya. Kemudian ada yang tahu nggak teks artikel populer itu mudah ditemukan di mana? Itu majalah. Ya. Terus yang sekarang lagi zaman media sosial ya betul. Ya betul. Jadi itu pengertian dari teks artikel populer. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh karakter. Oke, lanjut ke tujuannya. Di sini artikel ilmiah populer itu kami tuh mengambil ada 5. Yang pertama itu menyampaikan informasi ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami. Tadi yang dijelaskan sama ini siapa namanya? Nah, tadi kan juga menyebutkan ada menggunakan bahasa yang mudah dipahami kan? Nah, itu. Jadi ketika kita menggunakan artikel ilmiah populer itu kita menyampaikan informasi kepada masyarakat awam kan kalau bahasa yang mereka bisa ngerti kan. Nah, selanjutnya menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Jadi dengan artikel ilmiah itu mengandung ide-ide baru, pemecahan masalah. Jadi menambah wawasan bagi pembaca yang ingin mencari tahu nih masalah ini bahasa apa sih, menjelaskan apa sih. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat. Contohnya ketika ada bencana banjir, nah itu dalam beberapa kasus itu menceritakan banjir itu dari mana sih asalnya itu di artikel ilmiah populer. Terus yang selanjutnya menarik minat pembaca terhadap pengetahuan dengan penggunaan bahasa yang mudah dipahami itu pembaca yang awalnya males sih membaca buku ulang-ulang gitu. Jadi dengan adanya artikel ilmiah menggunakan bahasa yang mudah dipahami itu mereka tuh lebih kayaknya seru deh gitu. Jadi mereka kayak semangat gitu. Yang terakhir ada menjelaskan suatu masalah atau fenomena secara sederhana dan menarik. Dan di sini ada ciri-ciri. Sebetulnya ada yang tahu ciri-ciri utama dari artikel ilmiah populer apa? Menggunakan bahasa yang sederhana. Ya, ada faktornya juga. Yang pertama ada menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kenapa bahasanya sederhana? Karena supaya orang-orang umum masyarakat umum itu bisa mengerti sama isi pemberitahuan, isi informasi dari teks artikel itu. Jadi kalau misalnya bahasa rumit untuk orang biasa itu akan kesulitan untuk memahami materi itu, isi artikelnya. Yang kedua ada membahas fakta atau pengetahuan ilmiah. Nah, selain fakta ada satu lagi apa ya? Selain fakta ada opini. Ada yang tahu bedanya fakta sama opini? Fakta itu berdasarkan data yang ada. Kalau opini itu berdasarkan Ya betul. Kalau fakta itu sesuatu hal yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Biasanya dibuktikannya seperti apa aja? Penelitian, data berupa data, ya informasi, angkanya juga fakta. Terus foto, video itu juga fakta. Kalau opini itu pendapat pribadi dari penulisnya dan juga opininya itu harus didukung sama fakta yang tidak ada. Yang ketiga itu disajikan dengan menarik dan komunikatif. Yang keempat ditujukan untuk masyarakat umum, jadi bukan hanya para ilmuwan saja yang bisa baca artikel ilmiah. Nah, makanya dari itu tujuannya artikel ilmiah populer untuk bisa dibaca oleh masyarakat umum, bukan hanya beberapa kalangan saja. Selanjutnya itu ada tidak terlalu banyak menggunakan istilah ilmiah yang sulit. Ya, agar mudah dipahami, intinya itu agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang selanjutnya biasanya dimuat di koran, majalah, blog atau media digital. Blog itu kayak apa ya? web perusahaan ini bisa dari ini webnya aja. Ya, dan biasanya isinya tentang berapa itu ada. Ada pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya berisi tentang ya betul. Belum berisi. Pengenalan topik yang dibahas dan tujuan untuk menarik perhatian para pembaca. Nah, yang bagian bawah isi dan bacaan. Nah, bagian ini itu berisi penjelasan tentang topik yang dibahas, bisa berisi contoh, fakta atau pendapat penulis. Nah, yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Untuk kesimpulan ini biasanya berisi tentang kesimpulan atau rangkuman dari pembahasan yang dibahas serta bisa berisi saran atau pesan untuk para pembaca. Nah, yang terakhir ini ada data petaka atau sumber rujukan. Ini data petaka itu dicantumkan dan apa ya namanya? Jadi data petaka itu dicantumkan agar panitia tahu kita kan ambil artikel itu atau kita ambil sumber rujukan. Rujukan itu sama halnya kayak kita nyari informasinya itu di mana. Jadi biar ada anggapan kita tuh mengambil apa ya? Kita baca sendiri. Untuk harus dikasih guna agar itu kita ceritain juga. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkah penulisan. Mungkin sebelumnya ada pernah membuat artikel. Belum ada pengalaman sakit. Apa namanya? Oke, jadi yang langkah pertama, kita sebelum membuat artikel harus menentukan ide atau tema. Nah, dari mana ide kita itu muncul? Mungkin kita
berasal dari di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, setelah ide-ide itu muncul, kan kita sudah membuat tema. Selanjutnya menentukan tujuan penulisan. Tujuan kita menulis itu apa? Untuk informasi ke masyarakat, atau untuk pembelajaran mungkin, atau mau di-up ke media sosial, seperti itu. Nah, setelah menentukan tujuan penulisannya itu, menentukan cara memperoleh informasi. Memperoleh informasi. Nah, bagaimana kita memperoleh informasi itu mungkin kita bisa mencari referensi di buku-buku atau sumber yang ada di media sosial, jadi jurnal-jurnal tersebut yang ada di media sosial. Nah, setelah informasi itu diperoleh, kemudian dikumpulkan menjadi informasi dan data. Jadi informasi yang sudah diperoleh itu bisa kita dijadikan ke data. Ada pertanyaan di sini? Oke, lanjut ya. Nah, setelah informasi dan data itu sudah diperoleh, sudah dikumpulkan, kemudian mulai menyusun gagasan dan argumen. Mulai menyusun artikelnya tersebut dari informasi yang sudah diperoleh. Kemudian yang terakhir, menulis artikel berdasarkan informasi yang didapat. Jadi, menulis artikel ini tidak berasal-asalan. Kita harus berdasarkan observasi atau nyatanya, seperti itu. Nah, di sini pastinya ada manfaatnya ya. Karena melatih kemampuan apa sih? Dituntut untuk misal ada artikel ilmiah yang bahas tentang misalnya isu atau masalah masyarakat. Kita kan gimana cara masalahnya. Nah, jadi kita berpikir kita menggali lebih dalam lagi informasi yang ada. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Yang dimaksud kreativitas itu ya tadi seperti kita bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu ya sesuai kreativitasnya. Terus yang ketiga, sarana komunikasi ilmu pengetahuan. Jadi artikel ilmiah ini menjembatani antara pembaca dan penulis. Yang keempat, melatih kemampuan menulis. Yang kelima, mendukung pendidikan dan dunia kerja. Jadi dengan kita tuh memiliki kemampuan menulis yang baik dari menulis artikel ini, itu mendukung kemampuan kita tuh di dalam pendidikan, apalagi di dunia kerja ya. Jadi kita kebanyakan kita memerlukan menulis sebuah informasi. Artinya artikel itu juga gitu kan. Terus yang terakhir itu membantu menyelesaikan masalah. Fakta atau apa? Yang tadi yang benar kali. Yang betul. Jadi poin itu pelaku tulisan bahasa menggunakan bahasa yang sudah paham bahasa itu tidak salah. Yang penting betul. Kan kalau kita baca Jangan